Apa bedanya? Orang yang mabuk dan yang dikuasai roh. Ketika hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan murid-murid Yesus Kristus. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, sehingga pada waktu Roh Kudus menguasai mereka, mereka mampu memberitakan Injil dengan bahasa asing, bahasa yang mereka sendiri nggak pernah pelajari, tapi disampaikan kepada orang yang memahami bahasa tersebut, sehingga Injil diberitakan. Tetapi ada yang menarik. Ada orang-orang yang memperhatikan murid-murid yang dikuasai oleh Roh Kudus ini dan mereka berkata, murid-murid ini sedang mabuk oleh karena anggur. Ini adalah sebuah statement yang masuk akal secara logika manusia. Kenapa? Karena pada hari raya Pentakosta biasanya mereka sedang berpesta. Ada makanan, ada minuman, dan ada juga anggur yang tersedia. Sehingga masuk akal ada orang-orang yang menganggap bahwa mereka ini sudah mabuk oleh karena pesta yang terjadi. Bagaimana kita bisa membedakan orang yang mabuk oleh karena anggur dengan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Ada 3 hal yang bisa membedakan. Nah, yang pertama adalah tentu saja ada perubahan yang signifikan terjadi antara orang yang mabuk oleh karena anggur dan juga oleh orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang mabuk oleh karena anggur, mereka itu menjadi orang yang berani mati, berani berkelahi, berani marah, bahkan jalannya pun berubah-ubah tanpa arah. Nah, tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus pun berubah menjadi berani mati demi Kristus, berani memberitakan Injil sekalipun dibuang dan ditolak orang. Sehingga orang yang dikuasai oleh Roh Kudus juga hidupnya berubah, tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi berubah menjadi hidup bagi Kristus. Yang kedua, orang yang mabuk oleh anggur juga berkata-kata, tapi mereka sendiri tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan, apalagi orang lain yang mendengarkan. Mereka tidak bisa memahami, karena orang yang mabuk oleh karena anggur, ngomongnya ngawur ngidul, nggak jelas kemana-mana. Bahasanya campur aduk, tidak tahu artinya. Sementara orang yang dikuasai oleh Roh Kudus juga menyampaikan kata-kata. Bisa mereka menyampaikan kata-kata yang mereka sendiri tidak mengerti, tetapi orang yang mendengarkan kata-kata yang mereka sampaikan mengerti. Yang ketiga, orang yang mabuk oleh karena anggur menyampaikan kata-kata dan sikap yang tidak membangun. Mereka mengeluarkan amarah, mengeluarkan kata-kata yang mungkin kasar, bahkan menghujat orang lain. Tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mengeluarkan kata-kata dan sikap yang membangun orang lain, membawa orang lain menuju kepada pertobatan dan datang di bawah kaki Kristus dan bertobat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, serta menguatkan orang lain yang kehilangan pengharapan. Bagaimana menurut pendapatmu? Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.